Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampai hadis 126, hadis terakhir dari bab Shikayatul Jar, artinya adalah pengaduan terhadap tetangga, pengaduan seorang tetangga kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas dua permasalahan bab. Yang pertama adalah tidak boleh meremehkan kebaikan tetangga. Sekecil apapun kebaikan tetangga yang diberikan kepada kita tidak boleh diremehkan, karena hal itu bisa menjadikan orang tersebut kecewa. Dan meremehkan kebaikan tetangga bisa termasuk ke dalam bentuk tidak menghargai tetangga, atau tidak menghormati tetangga, atau bahkan menyakiti tetangga. Dan meremehkan kebaikan tetangga merupakan bentuk kesombongan, merupakan bentuk tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka di antara bentuk kebaikan adalah menghargai dan berterima kasih apapun yang diberikan oleh tetangga kepada kita. Bahkan bisa jadi apa yang diberikan oleh tetangga, sekecil apapun itu, bisa bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kapan itu terjadi? Manakala tetangga tersebut ketika memberi kita, tetangga tersebut berniat dengan niat yang sangat ikhlas. Dan kemarin kita sudah jelaskan bagaimana suatu amalan itu bernilai besar di sisi Allah meskipun jenisnya kecil. Kapan? Manakala niatnya besar, manakala niatnya ikhlas. Sebagaimana ucapan Ibnu Mubarak bahwasannya terkadang suatu amal itu bisa bernilai kecil disebabkan niat, dan terkadang suatu amalan itu bernilai besar disebabkan niat. Jadi yang mempengaruhi besar kecilnya amal itu bukan bentuknya atau jenisnya, tapi justru intinya ada pada niatnya. Meskipun amalnya besar, kalau niatnya kecil, maka amalnya pun akan menjadi kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Meskipun amalnya kecil, ketika niatnya ikhlas, 100% ikhlas, maka amalan yang kecil itu bisa berubah menjadi amalan yang besar. Dari sinilah Nabi SAW melarang kita untuk meremehkan segala macam kebaikan. Nabi SAW bersabda apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun, sebab kita tidak mengetahui kebaikan mana yang bisa menjadi sebab bagi kita untuk memasuki surga. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang Shikayatul Jar, bahwasannya seorang tetangga mendatangi Nabi SAW dan mengadu tentang kejelekan tetangganya. Kemudian Nabi memberi saran apa? Pulanglah, keluarkan semua barang-barangmu ke jalan, maka setiap orang yang akan melewatimu, maka orang itu akan melaknat tetangga yang berbuat jelek kepadamu. Ini menunjukkan bahwasannya mengganggu tetangga merupakan dosa besar. Mengapa?
Karena secara akal, secara fitrah, orang tidak akan terima ketika ada tetangga yang berbuat jelek kepada tetangganya, sehingga hal itu menyebabkan laknat atau cacian orang yang ditujukan kepada tetangga tersebut. Nah, pada pertemuan hari ini kita masuk kepada hadis yang terakhir dari bab aduan tetangga, yaitu hadis 126 halaman 87 di kitab aslinya. Adapun di kitab saya itu sudah masuk ke halaman 433. Sudah 400 halaman kita mengkaji Adabul Mufrad dari pertemuan berapa tahun ini? Belum ada setahun ya kita ya. Apa? Oh, Masya Allah, hampir setahun sudah. Kita udah 2 tahun ini ngaji Adabul Mufrad ini. Masa? Oh, Masya Allah, tidak kerasa 2 tahun 400 halaman. Nah, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Makhlad bin Malik qala haddatsana Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghraq qala haddatsana Al-Fadl ya'ni ibnu Bashir qala sami'tu Jabir yaqul ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarihi fabaina huwa qa'idun baina rukni wal maqam idza akbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimun rajulan alaihi thiyabu bayadun rajulan alaihi thiyabu bayad inda al-maqam haitsu yusalluna 'ala al-janaiz fa akbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah man ar-rajul alladhi ra'aytu ma'aka muqawimaka 'alaihi thiyabu bid qala aqdi ra'aitah qala na'am qala ra'aita khairan katsiran dzaka Jibril sallallahu alaihi wasallam rasul rabbi ma za yusini bil jari hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirathan. Insyaallah. Telah mengabarkan kepada kami Makhlad bin Malik, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghraq qala berkata telah menceritakan kepada kami Fadl. Oh, haddatsana tadi menceritakan ya, kok saya mengatakan mengabarkan tadi. Yakni Ibnu Mubashir. Fadl yang dimaksud di sini adalah Ibnu Mubashir. Dia berkata, sami'tu Jabiran yaqulu, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jari. Suatu ketika datang seseorang menemui Nabi alaihi salatu wasallam hendak mengadukan tentang kejelekan tetangganya. Datang seseorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mau mengadu kepada Nabi tentang apa? Kejelekan tetangganya. Tapi pada waktu itu Nabi alaihissalam belum datang. Cuman dia sudah berniat untuk menemui Nabi alaihissalam. Fabaina huwa qa'idun baina rukni wal maqam. Maka pada waktu itu kami pun duduk di antara ar-rukun, di antara rukun dan maqam, yakni rukun yang ada pada Ka'bah. Dia duduk antara rukun dan maqam. Kalau dikatakan rukun dan makom, berarti yang dimaksud adalah rukun Irak, rukun Iraki. Karena Ka'bah punya berapa rukun? Berapa rukun? 3 rukun. Irak, Syam, dan Yaman.
Baik. Satunya apa? Jalan pakai kok. Mana gambar Ka'bah? Ini ya. Ini ya. Ka'bah ya. Di Rusia. Yang sudut ini rukun Irak. Yang sudut ini, yang hadap sana, ini rukun Syam. Yang ini rukun Yaman. Yang ini Hajar Aswad. Ini pintu Ka'bah. Yang ini makam Ibrahim, pas di sini. Makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu berarti bukan kuburannya Ibrahim, tapi apa? Tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Dikatakan dalam hadis dia duduk antara rukun dan makom, maka di sini duduknya antara rukun Irak dan makom Ibrahim. Dan kenapa dinamakan rukun Irak? Karena sudut Ka'bah yang bagian ini itu menghadap ke arah Irak. Kenapa dinamakan rukun Syam? Karena sudut Ka'bah yang di sebelah sini menghadap ke arah Syam. Kenapa dinamakan rukun Yamani? Sudut yang sebelah sini dinamakan rukun Yamani karena sudut yang sebelah ini menghadap ke arah Yaman. Dari semua rukun yang ada tidak memiliki keutamaan kecuali dua, yaitu Yamani dan Hajar Aswad. Ataupun rukun Yamani, setiap orang yang tawaf masuk ke rukun Yamani disunahkan bagi dia untuk mengusap rukun Yamani, tapi tidak menciumnya. Berbeda dengan Hajar Aswad. Ketika dia melewati Hajar Aswad, maka disunahkan bagi orang tersebut untuk mengusap Hajar Aswad plus menciumnya. Dan dari Hajar Aswad inilah tempat awal mulai tawaf. Meskipun dia di sini, maka dia harus mengusap dengan Hajar Aswad. Kalau di Masjidil Haram, biasanya nanti ada lampu hijau di sini. Ada lampu warna hijau untuk menandakan bahwasanya Anda telah lurus dengan Hajar Aswad. Nah, ketika melakukan lampu hijau ini, maka dimulailah putaran tawaf yang pertama. Dan berakhir di mana? Berakhir juga di lampu yang hijau ini. Sehingga ketika awal lampu hijau kemudian berakhir di lampu yang hijau, maka selesai tawaf satu kali putaran. Dan apabila seseorang telah sampai di rukun Yamani dan dia tidak mampu untuk mengusap rukun Yamani karena ramai banget ya, maka tidak disunahkan bagi dia untuk mengangkat tangan. Dan ketika dia sampai ke Hajar Aswad dan tidak bisa bagi dia untuk mencium Hajar Aswad, untuk mengusap Hajar Aswad, maka disunahkan bagi dia untuk mengangkat tangan dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Akbar sebagai bentuk bahwasanya dia akan memulai awal tawaf. Dan di antara yang disunahkan oleh Nabi SAW ketika melewati rukun Yamani, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad ini disunahkan untuk memperbanyak doa sabu jaga Rabbana atina fid dunya hasanah, banyak banget. Ataupun setelah Hajar Aswad bebas, intinya berbanyak doa dan berbanyak zikir. Yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah berbuat doa, yaitu mereka mencium rukun Iraki, mencium Syam, mencium semua anggota Ka'bah. Tidak ada yang disyariatkan untuk mencium kecuali Hajar Aswad, dan tidak ada disyariatkan untuk disentuh kecuali rukun Yamani. Paham? Nah, orang ini duduk antara rukun dan makom, berarti rukun Iraki dan makom. Id aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimun rajulan alaihi thiyabu bayadin indal maqam. Kemudian id aqbala, tiba-tiba
datanglah Nabi alaihi salatu wasalam, dan di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang mengenakan thiyabu bayad, mengenakan pakaian putih, indal maqam, yang berdiri di samping makam Ibrahim. Demikian juga dengan makam Ibrahim, tidak ada sunnah khusus harus dicium, diusap, tidak ada. Itu hanya sekedar penanda saja, di mana ketika selesai tawaf 7 putaran, maka disunahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Tapi karena situasi Ka'bah yang ramai, seseorang nggak bisa sholat di belakang makam Ibrahim, karena kalau dia sholat di belakang makam Ibrahim itu akan menyusahkan orang-orang yang sedang tawaf. Maka sholat dimanapun boleh, yang penting dia berada di belakang makam Ibrahim, persis di belakang makam Ibrahim, nggak harus pas. Ini makam Ibrahim, dia di belakang makam, nggak harus pas seperti itu. Yang jelas jauh nggak apa-apa, yang penting dia di belakang makam Ibrahim. Haitsu yusalluna alal janais, di mana Nabi alaihi wasallam ini dan orang-orang dengan dan orang yang memakai baju putih ini berada pada makam Ibrahim di sebuah tempat di mana manusia biasa mensolatkan jenazah pada waktu itu. Adapun pada zaman sekarang sholat jenazah dimanapun ada, artinya nggak harus di belakang makam Ibrahim. Tergantung di mana tempatnya Imam Masjidil Haram. Terkadang mungkin di dalam atau mungkin terkadang di depan Ka'bah. Tapi seringnya adalah ketika sholat subuh, pokoknya setiap selesai sholat 5 waktu, maka Imam Masjidil Haram itu dia masuk ke tempat khusus untuk mensolati jenazah. Jadi 5 waktu ada sholat jenazah di sana, Pak. Habis subuh, habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung mubaliknya itu bilang as-salatul janazati rahimakumullah, langsung sholat jenazah. Nggak dikir dulu, bentar ya dikirnya, langsung sholat jenazah. Itu setiap 5 waktu, duhur ada, asar ada, selalu ada orang meninggal di situ, di Masjidil Haram. Fa'aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang. Faqala, orang ini yang mau ngadu ke Nabi tadi itu tanya kepada Nabi alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ibuku, demi bapakku dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah. Manir rajulul ladzi ra'aitu ma'aka muqawwimaka alaihi thiyabu baydin, siapa orang yang tadi bersama engkau yang pakai baju putih? Dia penasaran, kok nggak pernah kelihatan, nggak pernah lihat orang ini, siapa yang bersama Nabi alaihi wasallam. Qala aqad ra'aita, Nabi tanya, apakah sungguh engkau telah melihatnya? Qala, dia mengatakan na'am, iya. Qala, kata Rasul, ra'aita khairan katsiran, engkau telah melihat kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, dia makin bingung, ini siapa ini? Gitu kan? Ternyata Nabi mengatakan, daka Jibrilu sallallahu alaihi wasallam rasulur rabbi. Itu adalah Jibril sallallahu alaihi wasallam rasulur rabbi, utusan Tuhanku. Ngapain dia? Mazala yusini bil jari hatta donantu annahu ja'ilun lahu mirathan. Dia senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwasannya dia akan menjadikan tetangga tersebut sebagai ahli waris. Maksudnya saking seringnya Jibril berkata kepada Nabi tentang tetangga, saking seringnya sampai seakan-akan Nabi menyangka bahwasannya Jibril akan menjadikan tetangga tersebut sebagai ahli warisnya. Thayyib jamaah, dari hadis ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwasannya menyakiti tetangga itu lebih berat hukumannya dibanding menyakiti orang lain yang bukan tetangga. Menyakiti orang lain yang bukan tetangga itu dosa besar, Tapi ketika orang tersebut statusnya adalah sebagai tetangga, maka dosanya lebih besar, tingkatannya lebih besar, hukumannya juga lebih
besar, terlebih jika tetangga tersebut seorang muslim, apalagi tetangga tersebut seorang saudara sendiri, maka tentu menyakiti dia itu istilahnya lebih berat hukumannya dibanding menyakiti orang lain yang bukan tetangga. Karena tetangga dia punya hak di dalam Islam. Ketika dia seorang muslim, maka terkumpul padanya dua hak. Hak seorang muslim dan hak seorang tetangga. Ketika tetangga itu saudara kita sendiri, maka terkumpul padanya tiga hak. Hak tetangga, hak seorang muslim, plus hak sebagai kerabat. Maka menyakiti tetangga yang dia saudara kita apalagi, atau dia seorang muslim terlebih lagi, maka hukumannya lebih berat dibanding menyakiti orang lain. Apa buktinya? Buktinya adalah Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berwasiat kepada Nabi agar jangan sampai menyakiti tetangga. Ini merupakan salah satu wanti-wantinya Jibril. Kalau sampai saatnya terjadi tetangga tersebut disakiti oleh lisan kita, maka tentu akan berdampak sangat besar bagi dosa kita. Karena sesuatu yang sering disampaikan itu menunjukkan sesuatu tersebut sangat penting. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah di antara bentuk iman kepada malaikat, jamaah. Di antara bentuk akidah seorang muslim terhadap malaikat adalah mengimani bahwasannya malaikat itu bisa merubah wujudnya ke bentuk manusia, dan tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa melihat wujud asli malaikat kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kalau ada manusia mengaku pernah bermimpi melihat wujud asli Jibril alaihissalam, ini orang dusta. Ini orang dusta, karena sahabat Nabi saja satu pun tidak pernah melihat bentuk asli Jibril. Yang mereka lihat apa? Wujud Jibril dalam wujud manusia. Jadi tidak ada seorang muslim atau manusia di muka bumi ini yang bisa melihat wujud asli Jibril alaihissalam kecuali siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wujud asli Jibril? Berapa kali? 2 kali. Ya. Nabi alaihi wasallam melihat wujud asli Jibril berapa kali? 2 kali. Ingat-ingat. Kapan itu? Yang pertama saat menerima wahyu. Saat menerima wahyu. Yang kedua, ya ayyuhal muddatsir. Itu ketika Nabi alaihissalam keluar dari rumah Khadijah, dia melihat di ufuk bentuk asli Jibril, dan Nabi mengabarkan bahwa saat itu jumlah sayap Jibril ada 600 sayap. Satu sayapnya saja itu besarnya seluas langit dan bumi. Kemudian yang kedua kapan? Saat Isra Mi'raj. Disitulah Jibril berubah ke bentuk aslinya ketika mengantar Nabi Mi'raj menuju langit. Adapun yang lain selain Nabi alaihissalam, maka Jibril alaihissalam menyerupakan bentuknya kepada sebagai bentuk wujud manusia. Di antaranya adalah pada hadis ini. Contoh lain adalah ketika Jibril hendak mengajari para sahabat tentang urusan agama mereka, seperti apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu Jibril datang kepada Nabi alaihissalam dengan bentuk manusia. Di hadis dikatakan, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sa'ri la yura alaihi atharus safari wala ya'rifu minna ahadun. Ketika kami kumpul-kumpul bersama Nabi alaihissalam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih. Berarti pakaiannya berbeda dengan pakaian orang pada umumnya. Sadidu sawadis sya'ri, yang rambutnya sangat hitam.
Berarti hitamnya rambut orang ini berbeda dengan hitamnya rambut orang pada umumnya. Ittala'a alaina rajulun la yura alaihi atharus safar. Sama sekali tidak nampak pada diri orang ini tanda-tanda bahwa dia seorang musafir. Tapi tiba-tiba muncul di tengah-tengah sahabat. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak ada orang di antara kami yang mengenal siapa orang ini. Nah, singkat cerita di akhir Nabi bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, kau tahu enggak siapa yang tanya tadi? Maka Umar mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah fikihnya sahabat. Kalau ditanya enggak tahu jawabnya Allah wa rasuluhu a'lam. Adapun sekarang kita tidak menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, tapi menjawab cukup Allahu a'lam. Kenapa? Karena Rasulullah sudah wafat. Adapun di zaman sahabat ketika mereka enggak tahu, mereka mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Adapun di zaman kita sekarang yang disyariatkan adalah mengucapkan Allahu a'lam, bukan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Baik. Contoh lain, kapan Jibril merubah bentuknya menjadi wujud manusia? Nah, Masya Allah, ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim. Tujuannya apa? Tujuannya mau menemui Nabi Lut, mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Jadi di zaman dahulu itu ada kalanya suatu umat itu Allah turunkan 2 orang sampai 3 orang nabi secara langsung. Di antaranya adalah kaum Lut. Di situ ada Nabi Lut dan Nabi Ibrahim yang turun secara langsung. Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin." Apakah telah sampai kepadamu haditsu dhaifi Ibrahim, cerita tentang tamunya Ibrahim al-mukramin, yang dimuliakan, orang-orang yang mulia. Iddakhalu alaihi faqalu salaman. Tatkala mereka masuk menemui Ibrahim, mereka mengucapkan salam. Qala salam, maka Ibrahim pun mengatakan salam qaumun munkarun. Salam kaum yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ditanya, ini mau kemana? Begitu kan? Terus apa kata 2 orang ini? Qalu inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah untuk menemui kaumnya Lut, karena memang mau disiksa. Lut. Enggak, Lut. Mungkin nggak pakai kol-kola, harus pakai Lut tok biar mungkin nampak toknya. Ya, Lut bukan no. Anak bilang berarti Lut. Kemudian contoh lain adalah ketika Jibril alaihissalam datang kepada 3 orang dari Bani Israel yang terkena penyakit kulit. Satunya botak, satunya kulitnya sakit. Kemudian minta kepada Allah untuk diberi kesembuhan. Allah beri kesembuhan. Kemudian datanglah Jibril dalam wujud seorang pengemis untuk menguji 3 orang ini siapa yang bersyukur atas kesembuhan yang Allah berikan kepada dirinya. Itu tentang malaikat. Kemudian yang ketiga dari hadis ini disebutkan bahwasannya kata Rasul di dalam Al-Quran itu terkadang bermakna malaikat. Ya, kata Rasul itu bermakna malaikat karena Rasul itu artinya utusan. Kalau utusan dari bangsa manusia ya Nabi dan para Rasul. Tapi kalau utusan dari bangsa malaikat siapa? Jibril alaihis salam. Jadi terkadang Rasul dipakai istilahnya oleh Al-Quran untuk menunjukkan bahwa dia seorang malaikat. Contohnya adalah ketika malaikat datang menemui Maryam.
Kemudian Maryam berlindung kepada Allah dari laki-laki ini karena dia datang kepada Maryam dalam bentuk laki-laki. Maryam mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman dari dirimu jika engkau termasuk orang bertakwa. Apa kata orang ini? Malaikat ini mengatakan, qala inni ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Sesungguhnya aku adalah rasulu rabbiki, utusan Tuhanmu untuk memberitahukan kepadamu li ahabalaki gulaman zakiya, bahwasanya engkau akan mengandung seorang anak yang zakiya, yang suci. Baik. Kemudian berikutnya bahwasanya Jibril alaihi salam ketika dia berubah wujud menjadi manusia, terkadang seringnya itu dia menyerupai wajah seorang sahabat. Siapa? Kok tahu? Nggak jadi bedek-bedekan ini. Terkadang Jibril menyerupai wajah seorang sahabat, dan sering sekali dia menyerupai seorang sahabat ini yang bernama Dihya al-Kalbi. Kenapa kok Dihya, aku nggak yang lain? Ya karena dia ganteng. Dihya ganteng, otomatis malaikat ini menyerupai orang yang paling sempurna parasnya. Dikatakan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis riwayat Muslim tatkala beliau Isra, beliau mengatakan, urido alayyal al-anbiya. Pada waktu aku diisrokan, dimi'rajkan, urido alayya al-anbiya, dinampakkan kepadaku para nabi. Faida Musa dorbun narijal, maka Musa pun mirip dengan seseorang. Ka'annahu min rijali syanu'ah, seakan-akan dia menyerupai wajah seorang laki-laki dari Bani Syanu'ah. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam, dan aku pun ketika Isra Mi'raj juga melihat Isa bin Maryam. Faida akrab man ra'aitu bihi syabahan Urwat ibn Mas'ud, dan orang yang paling mirip dengan Isa yang aku lihat itu adalah Urwa bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Urwa itu, kata Nabi alaihissalam, wajahnya mirip Nabi Isa alaihissalam. Wa ra'aitu Ibrahim sholawatullahi alaihi, dan aku pun juga melihat Ibrahim ketika Isra Mi'raj. Faida akrab man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsah, dan orang yang paling mirip dengan Ibrahim yang aku lihat adalah sahabat kalian sendiri. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim itu wajahnya mirip Rasulullah. Kenapa? Karena memang Ibrahim datuknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari keturunan Ibrahim lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya dari Ismail. Kalau kita baca usul salasa, dikatakan di situ bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu min Quraisyun, dari Quraisy, wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy itu berasal dari Arab. Wal Arabu min durriyati Ismaila Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, dan orang-orang Arab itu berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Di antara gelar yang Allah berikan kepada Ibrahim adalah al-Khalil. Allah berfirman, wattakhadha Ibrahima khalilan, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai seorang khalil. Jadi wajar jika Nabi mengatakan bahwa Ibrahim itu mirip beliau. Kenapa? Karena Ibrahim datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ra'aitu Jibril alaihissalam, dan aku pun melihat Jibril. Faida akrab man ra'aitu bihi syabahan Daihyah, dan orang yang paling mirip aku lihat dengan orang yang paling mirip yang aku lihat, yang paling mirip dengan Jibril adalah
seseorang yang bernama Dahya. Sebagian riwayat mengatakan Dihya atau Dahya sama saja. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, yaitu sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Jadi kalau ditanya siapa nama sahabat yang Jibril alaihissalam selalu menyerupai dia, jadi ketika dia berubah menjadi manusia, itu para sahabat mengira itu adalah seorang sahabat. Mereka nggak sadar kalau itu Jibril. Kenapa? Karena wajah dia memang wajah seorang Dihya Al-Kalbi. Barakallahu fiik. Kemudian bab berikutnya, babu man ada jarahu hatta yakhruj. Bab orang yang menyakiti tetangganya sampai keluar dari rumah. Nah, betul. وقال أيضا باب من آذى جاره حتى يخرج. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أربع ابن منذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فهلك أحدهما ahlaka yuhliku fayahlaka halaka yahlaku fayahlaka ahaduhuma famata wa huma ala dzalik minal musarramah illa halaka jami'an wa ma min darin yazlimu darahu wa yakfuru hatta yamilahu dzalika ala an yakhruja min manzili illa halaka. Baik. Ini penting bagi orang yang punya masalah dengan orang lain, bagi orang yang punya masalah anak dengan orang tuanya, atau orang dengan temannya, atau dengan tetangganya. Hati-hati, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari siapa ini? Dari Mundir, Arta bin Mundir. Dia mendengar Aba Amir berkata, bahwasanya Thauban radhiyallahu anhu berkata, dia mendengar dari Nabi alaihi salatu wasallam, ma min rajulaini, tidaklah ada dua orang yatasarramani fawqa 3 ayyam, yang saling mendiamkan dirinya, yang saling berdiam diri, tidak mau nyapa, yang saling mendiamkan, fawqa 3 ayyam, lebih dari 3 hari. Mau benar mau salah, kalau dia sampai tidak menyapa saudaranya, atau menyapa temannya, atau menyapa orang tuanya, atau orang tua ke anak, lebih dari 3 hari. Apa kata Rasul SAW? Fayahlika ahaduhuma, sampai pada akhirnya salah satu dari 2 orang ini pun fayahlik, wafat, mati. Famata wa huma ala dalik minal musarramah, maka keduanya pun akan mati, maka keduanya pun meninggal dalam keadaan masih ada musarramah, masih saling mendiamkan. Apa yang terjadi? Illa halaka jami'an, kecuali kedua orang ini akan celaka semuanya. Perhatikan, ada 2 orang. Kalau keduanya saling musuhan dan dia mendiamkan orang lain, kemudian salah satu dari keduanya ini wafat, maka yang wafat Allah siksa, yang hidup juga Allah siksa, sama. Kalau dua-duanya wafat, sama, dua-duanya pun juga Allah siksa di alam barzakh. Ketika kapan? Ketika keduanya wafat dalam keadaan musarramah, masih saling mendiamkan, belum berdamai. Kemudian apa kata Rasul? Ma min jarin yadlimu jarahu wa yakharu, dan tidaklah seorang tetangga mendolimi tetangganya, hatta yahmilahu dalika ala an yakhruja min manzilihi,
sampai menjadikan tetangganya itu pindah. Ini bayangkan, ada tetangga pindah rumah karena nggak tahan dengan kejelekan tetangganya, sampai menjadikan tetangganya itu keluar dari rumahnya atau pindah dari rumahnya. Apa yang didapatkan oleh tetangganya yang ngebuat dia keluar itu illa halaka, kecuali dia pasti celaka. Dijamin oleh Rasul, tetangga ini pasti celaka. Kalau ada tetangga yang jelek, dia ngeganggu tetangganya, ngeganggu orang sampingnya, sampai akhirnya kita misalkan nggak kerasan sama tetangga ini, akhirnya kita pindah. Oh, hati-hati ini. Yang ngebuat kita pindah gara-gara dia, orang ini halaka, dia akan celaka, pasti akan celaka. Baik, ini ancaman yang pertama. Ada ancaman yang lain terkait dua orang yang saling bermusuhan, yang tidak berdamai sampai pada akhirnya dia meninggal. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Fa innallaha yu'ajjilu mutahajiraini. Sesungguhnya Allah mempercepatkan siksa dua orang yang saling memboikot, nggak saling nyapa, nggak saling berdamai, nggak baikan. Mempercepat siksa orang yang saling memboikot. La yanduru fi sahaifi a'malihima, dan Allah tidak akan melihat kepada catatan amal keduanya. Wahia tu'radu 'alallah, padahal catatan amal itu ditunjukkan kepada Allah, tapi Allah nggak mau lihat. Fala yandurullahu rabbul alamin fiha, maka Allah tidak mau melihat apa yang ada pada amal-amal tersebut, yang ada pada catatan amal tersebut. Yaqulu, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, unduru hadaini hatta yastaliha, tunggulah dua orang ini sampai kedua orang ini berdamai. Artinya ketika dia sudah berdamai, Allah akan melihat dia. Ketika dia nggak berdamai, Allah nggak mau lihat ini. Lalu gimana Pak dengan orang yang saling takdir? Permasalahan fikih, ijtihadiyah, yang menuntut di dalamnya harus lapang dada, harus legowo. Tapi hanya karena beda pandangan fikih, akhirnya nggak nyopo. Murid sama guru, karena beda fikih dengan gurunya, akhirnya dia tidak nyapa gurunya. Padahal gurunya yang mengajarkan dia memanah. Para penyair mengatakan, dahulu aku mengajarkan engkau memanah, kini setelah engkau bisa memanah, justru engkau malah memanah diriku. Ya kan? Itu gimana? Benar-benar tidak berdamai, tidak melakukan islah. Ini dikhawatirkan akan terkena ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan, man hajaro akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Siapa yang memboikot saudaranya semuslim, bukan karena kesesatan yang dia lakukan loh ya. Kalau karena kesesatan yang dia lakukan, atau mungkin kalau dia misalkan ahlul bid'ah, silakan diboikot, nggak ada masalah ketika ada maslahat di situ. Tapi ketika dia bukan ahlul bid'ah, ketika dia tidak memiliki kesesatan, murni kita boikot karena ada perselisihan dengan kita, perselisihan sosial dengan kita, murni kita boikot. Diboikot sampai setahun, gak disopo setahun. Apa kata Rasul? Fahuwa kasafki damihi, maka dia seakan-akan seperti orang yang menumpahkan darahnya. Maksudnya apa? Seakan-akan dia seperti membunuh seorang muslim. Kita mengetahui bahwasannya bagaimana besarnya dosa orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Orang yang mendiamkan temannya, yang mendiamkan orang tuanya, atau orang tua mendiamkan anaknya, atau saudaranya mendiamkan saudaranya yang lain sampai setahun, itu kata Rasul dosanya adalah kasafki damihi, seperti orang yang mengalirkan darahnya.
Baik. Di sini saya mengatakan faida hajara fawqa thalathati ayyam, apabila dia memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Famata ahaduhuma, kemudian salah satu dari keduanya itu wafat. Ammatil uqubatu man mata wa man baqiya, maka siksa itu akan turun kepada orang yang hidup dan kepada orang yang sudah meninggal tadi. Fa idza mata jami'an, apabila keduanya wafat, ammatil uqubatul jami', maka siksa pun juga akan turun kepada keduanya. Li'annal amra laisa hayyinan wala sahlan, karena perkaranya tidaklah mudah. Bal amrun yugdibullaha tabaraka wa ta'ala wa hiyal musaramah, namun perkaranya bisa mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Ketika saling mendiamkan saudaranya. Apa yang dimaksud dengan mendiamkan saudaranya? Ini penting. Yang dimaksud mendiamkan saudaranya adalah la tukallimuhu, dia tidak berbicara dengannya. Wala tusallimu alaihi, dia tidak mengucapkan salam. Loh, bayangin, tidak mengucapkan salam. Pak, salam itu sunnahnya bukan pada orang yang semanhaj tok. Salam itu sunnahnya bukan kepada orang yang pemikirannya sama kita salam. Bukan. Salam itu sunnahnya adalah kepada orang yang dohirnya muslim. Selama dohirnya muslim, kita disunahkan untuk mengucapkan salam pada dirinya, meskipun berbeda organisasi, meskipun berbeda afiliasi, meskipun berbeda manhaj, meskipun berbeda madhab, meskipun berbeda pemikiran. Kalau dia muslim, hak seorang muslim menjawab salam. Tapi ketika tidak mengucapkan salam, salam itu hukumnya sunnah, Pak, bukan wajib. Ketika dia tidak mengucapkan salam, bukan karena sunnah, tapi karena ada perselisihan dengan orang tersebut, maka ini masuk ke dalam musaramah, mendiamkan saudaranya tersebut. Tidak berbicara pada dirinya, tidak mengucapkan kepada saudara tersebut, wala yukallimuka, dan dia juga enggak ngomong sama kamu, wala yusallimu alaika, dan dia juga tidak mengucapkan salam sama kamu. Wa innama musaramatun, maka itulah yang dinamakan dengan musaramah. Entah itu disebabkan karena urusan harta, entah itu disebabkan karena perselisihan pribadi. Walaisat fi dinillah, dan itu bukan termasuk ke dalam agama Allah. Fahada minal ma'athimil adimah, dan ini termasuk dosa yang sangat besar. Itu namanya musaramah. Dan faedah dari hadis ini satu saja, yaitu al-hathu ala izalatil hijrani wal hathu alal ibtiadi anil musyajara wal muqata'a lil jirani wa li ghairihim aidan li annal jazaa al awal minal hadithi amun, yaitu motivasi untuk menghilangkan boikot kepada saudaranya dan motivasi untuk menjauhi perkelahian baik kepada tetangga maupun kepada sesama muslim lainnya, wal muqata'ah, dan saling memboikot lil jirani, kepada tetangga dan juga kepada selain tetangga. Kenapa? Li'annal juz'al awal minal hadis amun, karena hadis yang kita baca tadi itu hadis yang mencakup secara umum, baik kepada tetangga maupun kepada orang lain. Meskipun hadisnya bunyinya adalah tidaklah dua orang muslim saling mendiamkan, meskipun hadisnya bunyinya tidaklah dua orang muslim. Yang namanya muslim itu mencakup tetangga, teman, kerabat, dan semua orang yang
muslim. Ketika kita mendiamkan dia karena suatu perselisihan, maka kita masuk ke dalam ancaman Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Mungkin 2 hadis insyaallah. 2 hadis ini tadi kita sudah mengkaji sebanyak 6 halaman. 6 halaman. Pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab berbuat baik kepada tetangga yang Yahudi. Loh, artinya saja kalau tetangganya kafir saja harus berbuat baik, apalagi kalau tetangganya muslim. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau bertanya? Fadhil. Silakan. Assalamualaikum. Berkenaan dengan memboikot saudara lebih dari 3 hari. Terkadang kita itu sudah memaafkan tetangga kita atau orang yang kita boikot, tapi kita khawatir kalau kita dekat sama dia lagi, kita dapat keburukan atau kita bisa jadi bermusuhan dengan dia lagi. Bagaimana dengan kita menjauh, tapi dalam hati kita sudah memaafkan. Taib. Yang penting kita sudah islah dengan dia. Yang penting kita sudah nggak ada masalah dengan dia. Yang penting kedoliman kita atau kedoliman dia sudah halal. Setelahnya kita mau menjauh silakan. Karena menjauh itu tidak bermakna, tidak selalu bermakna memusuhi. Ya, menjauh tidak selalu bermakna memusuhi. Menjauh tidak selalu bermakna memutuskan silaturahim. Karena ada kalanya seseorang menjauh guna menyelamatkan hati dia. Kalau dengan dekat dengan orang tersebut justru akan mencelakakan hati dia. Bawaannya sakit hati terus kalau sama orang ini. Akhirnya biar istilahnya podo-podo enggak dosa. Awakmu enggak dosa, aku yang enggak dosa. Timbangannya aku cedek awakmu, terus aku loro ati karo awakmu, terus awakmu dosa. Aku juga dosa karena aku sudah marah sama kamu. Mending aku menjauh. Untuk apa? Untuk keselamatan hati masing-masing. Yang seperti ini saya rasa tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tetangga saja yang orang lain itu nggak boleh, apalagi suami istri yang bukan orang lain. Maka tentu tingkatannya juga lebih besar. Jadi semakin dekat semakin besar. Sesama muslim tidak boleh saling meremehkan. Mengerucut lagi kepada tetangga nggak boleh saling meremehkan. Lebih dekat lagi kepada kerabat dia tidak boleh meremehkan. Lebih dekat lagi kepada orang yang menjadi internal kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, atau mungkin istri kita yang menjadi partner, tidak boleh meremehkan. Dan Nabi SAW termasuk orang yang benar-benar tidak dijumpai satupun riwayat dari Nabi SAW, melainkan beliau adalah orang yang senantiasa memuliakan atau istilahnya meratukan istrinya. Tidak dijumpai satupun riwayat dari Nabi SAW, melainkan beliau adalah orang yang senantiasa meratukan istrinya, meratukan anak-anak perempuannya. Karena Nabi SAW punya berapa anak perempuan? 4. Total 7 anak. Ya, 3 laki-laki, 4 anak perempuan. 4 anak perempuan siapa saja? Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Ruqayyah istrinya Utsman bin Affan. Loh kok bisa Ustaz? Kan kandung? Iya, karena ketika Ummu Kulthum wafat maka Utsman menikahi Ruqayyah kalau nggak salah, atau Ruqayyah yang wafat duluan, ana lupa. Jadi ketika saudaranya wafat itu boleh menikahi saudaranya yang masih hidup. Dan Nabi SAW dalam semua riwayat itu adalah orang yang senantiasa memuliakan anak-anak perempuannya. Bahkan tidak pernah Nabi SAW disebutkan
bahwa Nabi adalah orang yang tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga anak perempuannya. Artinya apa? Artinya Nabi alaihissalam tidak pernah ada riwayat bahwa beliau meremehkan istrinya, anak-anak perempuannya, apalagi istri karena dia perempuan. Gitu. Yang ada adalah Nabi alaihissalam adalah orang yang memuliakan perempuan terlebih istrinya. Contoh bentuk kemuliaan Nabi alaihissalam adalah ketika istri Nabi alaihissalam, Aisyah kalau nggak salah, ketika hendak naik unta atau naik kuda, hewan tunggangannya, apa yang dilakukan Nabi alaihissalam? Nabi ngebungkuk dan mempersilahkan Aisyah naik ke telapak tangan atau mungkin pundaknya Nabi alaihissalam karena mungkin tinggi. Jadi istrinya itu menjadikan Nabi sebagai tangga untuk bisa naik ke hewan tunggangan tersebut. Ini bentuk pemuliaan. Kalau orang udah merendahkan diri berarti kan rendah. Dia seorang nabi loh. Tapi dia membantu istrinya untuk naik ke hewan tunggangannya. Itu contoh satu. Ya, jadi ketika ada seorang yang meremehkan istrinya, ya dosa besar nanti. Meremehkan tetangga saja nggak boleh, apalagi meremehkan istri. Padahal tetangga cuma ngasih apa? Kaki kambing. Lah istri ngasih apa? Anak, tenaga dia, kerja keras dia, dedikasinya, pengabdiannya, meninggalkan orang tua yang jauh untuk mengikuti kita, diberikan semua untuk kita, dihalalkan semuanya untuk kita, terus kita remehin. Loh, yang sekedar kaki kambing saja nggak boleh, apalagi yang lebih dari kaki kambing. Kias awaliyahnya seperti itu, kias aulawiyahnya seperti itu. Kalau yang kaki kambing aja nggak boleh diremehin dari tetangga, apalagi istri yang sudah memberikan semuanya buat kita. Tentu tingkatan pengharumannya lebih berat. Tamam? Sampun? Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.